Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari yang terkasih dalam Kristus, sangat menarik kisah dalam Injil yang telah kita dengarkan dan renungkan pada hari ini. Untuk menjadi seorang yang terkenal, terpandang, dan mendapat tempat yang terhormat menjadi impian setiap kita manusia. Itulah yang terjadi pada para murid yang telah kita dengarkan kisahnya dalam Injil Markus, bahwa mereka sibuk berdiskusi dan meminta kepada Yesus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Dengan demikian, takhta, tempat, dan posisi yang dipertentangkan oleh para murid saat itu membuat mereka sendiri menciptakan perpecahan dan ketidakdamaian dalam hidup bersama. Namun Yesus tidak menyalahkan sikap kedua muridnya maupun posisi, takhta, bahkan tempat saat itu. Menjadi pemimpin adalah hal yang baik, tetapi bagaimana sikap kita dalam mencapai cita-cita menjadi seorang pemimpin? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi seorang pemimpin, hendaklah kita dengan rendah hati dan tulus untuk siap melayani sesama kita, bukan untuk dilayani. Dan menjadi seorang hamba bukanlah hal yang buruk. Sebab Yesus sendiri berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan cara yang nyata, bahwa ia rela menderita, dihina, bahkan wafat di kayu salib demi menyelamatkan kita umat manusia. Ia melayani dengan tulus, dengan cinta,
sehingga pada saat kebangkitannya, kita pun mengalami sukacita dan kedamaian dalam hati kita masing-masing. Bapa, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua pun diajak untuk melayani sesama kita, tidak dengan bersungut-sungut, tidak terpaksa, dan tidak mengharapkan sesuatu dari sesama kita, melainkan kita saling melayani satu sama lain dengan tulus, dengan cinta, dan dengan sepenuh hati.